Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandari Handayani dengan NIM 12370300014. Saya di sini akan menjelaskan mengenai beberapa rangkaian dengan bermacam-macam komponen yang telah saya buat pada software LT Spice. Rangkaian ini merupakan rangkaian listrik AC, DC, dan juga RC. Berikut penjelasannya. Di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian dengan beberapa komponen. Yang pertama ada baterai, kemudian ada induktor dengan induktansi 100 mH, kemudian induktor kedua dengan resistansi 1 mH, dan kemudian ada resistor dengan resistansi 1 kilo ohm, kemudian ada 2 buah ground. Langsung saja kita run untuk mengetahui tegangan, seberapa besar tegangan AC pada rangkaian ini. Pertama kita akan mengetahui tegangannya pada grafik di ini nanti akan memunculkan grafik berupa tegangan primer. Ini dia grafiknya. Didapatkan tegangan AC sebesar 220 volt dari grafik ini. Kemudian kita akan mengetahui grafik dari tegangan sekunder. Nah, ini grafiknya. Jika kita pisahkan, nah akan menjadi seperti ini. Hasilnya yaitu sebesar 22 volt. Jadi perbandingan dari grafik primer dan sekunder ini adalah 100:1 atau 10:1, yaitu 10 kali lebih kecil. Jika grafik pertama didapatkan tegangan AC sebesar 220 volt, maka di grafik kedua pada tegangan sekunder didapatkan tegangan sebesar 22 volt. Baik, di sini saya sudah membuat rangkaian yang baru. Rangkaiannya hampir sama dengan rangkaian sebelumnya, namun saya tambahkan dioda untuk penyearah setengah gelombang. Lalu kita akan mulai run. Di sini saya sudah mengatur waktunya selama 100 milisecond. Kemudian kita akan mencari dulu tegangan di tegangan sekundernya. Hasilnya masih sama, yaitu 220 volt. Kemudian kita akan mencari tegangan primernya, namun sebelum masuk ke arah diodanya. Ya, ini hasilnya masih sama seperti sebelumnya, yaitu 22 volt. Kemudian kita cari ketika sudah masuk ke dioda ini. Nah, hasilnya akan seperti ini, setengah gelombang. Kemudian setelah setengah gelombang ini akan muncul penyearah setengah gelombang ini kan. Ini hasilnya sudah positif dan juga 0. Maka ini yang disebut dengan penyearah setengah gelombang, karena yang disearahkan ini hanya setengah periode gelombang. Baik, kemudian di sini ada rangkaian selanjutnya dengan menggunakan 2 buah dioda. Rangkaiannya sama seperti 2 rangkaian sebelumnya, namun di sini saya menggunakan 2 buah dioda. Kemudian menggunakan 3 buah induktor dengan satu induktor dengan induktansi 100 mH, kemudian 2 buah induktor lainnya dengan induktansi 0,5 mH. Kemudian langsung saja kita run untuk mengetahui besar tegangannya. Pertama kita akan mengetahui tegangan pada kumparan primer. Nah, untuk tegangannya sama seperti sebelumnya, yaitu 220 volt. Kemudian kita akan mengetahui kumparan pada tegangan
tegangan pada kumparan sekunder. Nah, seperti ini. Ini dia. Nilai kumparan sekunder ini berbeda dengan metode yang pertama atau metode sebelumnya karena di sini perbandingannya adalah 100 banding 0,5 atau 200 banding 1 atau akar dari 200 banding 1 atau 10 akar 2 banding 1. Sehingga tegangan L2-nya adalah sebesar ini. Kemudian kita akan mengetahui tegangan dari L3-nya. Nah, berbanding tegangan L2 dan L3 ini berbanding terbalik karena sehingga beda fasenya ini 180 derajat. Ini yang warna biru merupakan L2 dan warna hijau adalah L3. Kemudian kita akan lihat apabila sudah masuk ke dalam dioda ini, keluaran dioda ini tegangannya akan seperti apa? Nah, ini. Bisa terlihat tegangan dari ini yang hijau ini lebih tinggi daripada tegangan ketika keluaran dioda yang dioda ini merah. Nah, ini hasilnya. 1 gelombang penuh. Baik, saya lanjutkan pembahasannya. Di sini karena pada rangkaian sebelumnya masih didapatkan titik yang nilainya 0, maka kita akan menambahkan kapasitor untuk penghilang angka 0 tersebut. Gunanya dari kapasitor ini adalah sebagai penyimpan dan pelepas muatan. Ini dinamakan dengan sistem RC. Kemudian sudah seperti rangkaian sebelumnya, namun ditambahkan kapasitor di sini dengan kapasitansi 1 mili. Kemudian kita running untuk mengetahui hasilnya. Yang pertama, seperti biasa akan kita lihat hasil dari kumparan primer PLN, hasilnya sebesar 220 volt. Kemudian kita akan mengetahui juga kumparan sekunder. Ini yang pertama. Sama seperti sebelumnya, nilainya akan 20 volt. Kemudian di sini akan berbanding terbalik 180 derajat. Kemudian kita akan mengetahui tegangan ketika sudah ditambahkan kapasitor. Apakah masih ada nolnya atau tidak? Nah, di sini hasilnya seperti ini. Ketika kita menambahkan kapasitor pada beban, tegangannya akan stabil. Namun akan ada selisih antara puncak dan lembah, tapi tidak terlalu besar. Seperti ini grafiknya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya lagi. Saya sudah membuat rangkaian baru dengan menggunakan 4 buah dioda. Rangkaian ini dinamakan rangkaian penyearah gelombang dengan 4 buah dioda. Nah, rangkaiannya masih sama seperti rangkaian-rangkaian sebelumnya, namun di sini hanya menggunakan 2 buah induktor dan juga menggunakan 4 buah dioda. Kemudian rangkaian ini perbandingannya akan menghasilkan perbandingan 100 banding 1 atau akar 100 per 1 atau sama dengan 10 banding 1. Langsung saja kita run untuk mengetahui tegangannya. Yang pertama kita akan mengetahui tegangan kumparan primer dari PLN, yaitu sama seperti sebelumnya 220 volt. Kemudian kita juga akan mengetahui tegangan dari kumparan sekundernya. Pertama kita
kita di sini akan mendapatkan dua buah sinyal pada masing-masing periode, setengah periode pertama dan setengah periode kedua. Kemudian ini setengah periode pertama kita akan mendapatkan nah ini dia tegangannya. Tegangan ini setengah sinyal pada periode pertama akan masuk ke dalam dioda 2 dan juga dioda 4. Kemudian kita akan mengetahui sinyal pada sinyal kedua yaitu ini dia. Nah, sinyal kedua ini akan masuk ke dioda 1 dan dioda 3. Kemudian kita juga akan mengetahui gabungan dua buah sinyal pada resistor ini. Ini dia gabungannya. Kita akan mencoba menggunakan 3 buah plot plan ini agar kita bisa membandingkan dengan seksama. Nah, plot plan pertama ini kita akan lihat pada sinyal periode setengah pertama ini. Kemudian yang plot plan kedua kita akan menggunakan sinyal periode setengah yang kedua. Ini dia hasilnya. Dan yang ketiga kita akan menggunakan sinyal pertama dan sinyal kedua, periode pertama dan periode kedua pada beban. Sebentar. Nah ini dia. Kemudian kita akan kedua. Nah ini dia. Maka ini akan menghasilkan gelombang DC penuh. Nah, kekurangan dari kumparan ini adalah masih ada titik dari gabungan sinyal pertama dan kedua itu, masih ada titik yang hasilnya 0. Ya, selanjutnya saya di sini sudah menambahkan dioda Zener. Ini adalah cara regulator, yaitu karena kalau sebelumnya jika menggunakan kapasitor saja masih ada tegangan triple, maka kita akan mencoba menghilangkan tegangan tersebut dengan menggunakan dioda Zener ini. Kemudian kita akan merun. Dioda Zener ini itu bekerja pada panjang mundur. Kemudian kita akan lalu tadi sudah ditambahkan juga resistor kedua dengan resistansi 220 ohm. Kemudian langsung saja kita run. Pertama kita akan tentunya melihat dulu apakah masih sama tegangan pada kumparan primernya. Ya, dapat dilihat masih sama. Kemudian tegangan pada kumparan sekunder yang pertama masih sama. Kemudian yang kedua ya masih sama seperti sebelumnya. Kemudian kita akan lihat juga untuk di kapasitornya masih sama. Lalu sekarang kita akan melihat pada setelah ditambahkan dioda Zener. Nah, ini dia. Kita akan perjelas lagi. Nah, jika sebelumnya ini yang hijau ini adalah sebelum ditambahkan dioda Zener. Kemudian setelah ditambahkan dioda Zener, grafik tegangannya itu lebih rendah karena ada tegangan jatuh pada resistor dan dioda Zener tersebut. Terlihat bahwa tegangan lebih stabil dibandingkan tegangan sebelum ditambahkan dioda Zener atau hanya menggunakan kapasitor saja. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan beberapa rangkaian yang telah saya buat pada software LT Spice.
yaitu ada rangkaian AC, DC, dan juga RC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.